Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita masih bersama Ibu di pembelajaran 2, tema 2, subtema 1. Nah, diharapkan kalian setelah menonton video ini, kalian mampu mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia dan mengolah informasi dari teks. Nah, bagaimana sih sistem pernafasan manusia itu? Nah, sistem pernafasan manusia itu, manusia bernafas atau memasukkan oksigen atau udara masuk ke tubuh itu melalui rongga hidung. Nah, setelah dari rongga hidung masuk ke dalam trakea. Nah, dari trakea masuk ke bronkus dan masuk ke paru-paru. Sedangkan sebaliknya, ketika mengeluarkan karbon dioksida bagaimana sih? Masih sama seperti itu organ-organnya, dan namun hanya dibalik saja. Jadi dari paru-paru ke bronkus, ke trakea, lalu ke rongga hidung. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail alat-alat pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, itu rongga hidung itu merupakan alat masuknya udara. Selain itu juga sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Nah, si kotoran itu disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Selain itu juga fungsi rongga hidung itu untuk penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada setelah rongga hidung itu kan trakea. Nah, trakea itu apa sih fungsinya? Nah, trakea itu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Nah, di dalam trakea itu terdapat dua, yaitu ada faring dan laring. Bisa dilihat ya gambar dari trakea itu seperti apa. Nah, kali ini kita membahas faring. Faring itu adanya di faring itu merupakan bagian dari trakea. Faring itu apa sih? Nah, faring itu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia untuk bernafas melalui mulut. Nah, sedangkan laring itu untuk menghasilkan suara. Kalau tadi faring itu untuk masuknya udara ke dalam pita suara. Nah, kalau di laring itu sudah menghasilkan suara. Selanjutnya melindungi saluran pernafasan. Nah, maksud di sini itu untuk mencegah benda asing yang dapat mengganggu atau melukai jalur pernafasan. Yang selanjutnya ada mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Nah, laring akan menyalurkan makanan yang telah dikunyah dari mulut masuk ke esofagus. Yang keempat, selanjutnya menghubungkan faring dan trakea. Saat mulut menelan makanan epiglotis yang berada di laring akan menutup trakea, sehingga makanan yang dimakan tidak akan bisa masuk ke trakea, akan tetapi makanan tersebut akan masuk ke dalam esofagus, yang selanjutnya melindungi tabung trakea. Pada saat kita makan atau minum, maka secara otomatis tabung trakea akan tertutup, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya paru-paru kan. Nah, paru-paru itu anak-anak dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, bronkus itu apa sih? Bronkus itu nih seperti ini gambarnya. Cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum paru-paru, merupakan saluran yang memastikan udara masuk dengan baik ke alveolus. Nah, sedangkan bronchiolus itu cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, berfungsi mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas. Sedangkan alveolus itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti itu anak-anak sistem pernafasan pada manusia. Jadi, yang pertama itu udara masuk ke dalam rongga mulut, masuk ke dalam trakea. Nah, di dalam trakea itu ada 2 ya, ada faring dan laring. Selanjutnya masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu ternyata ada 3 bagian juga. Masuk dulu ke bronkus, baru ke bronchiolus, baru ke alveolus. Seperti itu anak-anak, semoga kalian paham ya.
Nah, sekarang kita membahas menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, untuk mengolah informasi teks, supaya kita dapat memahami isi teks, harus menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab. Nah, ada beberapa penjelasan mengenai arah jawaban yang menggunakan 5W1H. Nah, kata-kata tanya itu ada apa? Nah, arah jawabannya itu untuk nama benda, untuk sebab akibat, judul atau tema. Yang kedua ada di mana? Biasanya mengenai tempat atau latar suatu kejadian itu terjadi. Yang ketiga ada kapan. Nah, kapan itu waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat siapa? Tokoh utama dan pendukungnya. Nah, biasanya siapa nih dalam cerita itu tokoh utamanya? Tokoh pendukungnya siapa aja? Nah, yang kelima ada mengapa. Mengapa ini biasanya lebih mengarah ke alasan suatu masalah dalam teks. Mengapa sih cerita itu terjadi? Mengapa sih hal itu terjadi? Nah, itu biasanya mengenai sebuah alasan. Selanjutnya ada bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya lebih ke cara membuat, prosesnya seperti apa, urutannya seperti apa, pendapatnya bagaimana, atau sikapnya seperti apa, bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya berapa. Nah, kalau berapa ini biasanya mengenai ke jumlah atau banyak benda. Ada berapa sih pemerannya, seperti itu. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.